Mobil mewah Ratri mogok. Ia panik, takut dan curiga saat Juno mendekat. Namaku Ratri Wijayanti. Usiaku 32 tahun, dan aku tinggal di sebuah apartemen mewah di kawasan Sudirman, Jakarta, lantai 43 tepatnya. Dari jendela kamar tidurku, aku bisa melihat gemerlap lampu kota yang tak pernah benar-benar mati, seperti denyut nadi yang terus berdetak meski jantungnya sudah letih. Apartemen ini luas, minimalis, dan mahal. Setiap perabotan di dalamnya, dari sofa kulit Italia hingga kulkas smart yang bisa memesan susu sendiri, adalah buah dari kerja kerasku selama 1 dekade di perusahaan konsultan keuangan multinasional. Aku punya segalanya. Gaji 6 digit, mobil listrik terbaru, dan reputasi yang tak ternoda di kalangan eksekutif muda. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa betapa rapuhnya semua itu. Hari ini seharusnya berakhir seperti biasa. Rapat penutupan kuartal. Makan malam cepat di restoran Jepang langganan, lalu pulang ke apartemen yang sunyi. Tapi bosku tiba-tiba memintaku meninjau proyek baru di Bandung. Sebuah kawasan agrowisata di pinggiran Lembang yang akan kami jadikan model investasi berkelanjutan. Kami menyetujui meski sudah lelah, karena di dunia ini kelelahan bukan alasan untuk berhenti. Jadi selepas jam 9 malam, aku mengemudikan mobilku, sebuah SUV listrik berwarna putih mutiara, menyusuri jalan tol lalu keluar ke jalur alternatif yang lebih sepi demi menghindari kemacetan. Tapi takdir punya rencana lain. Sekitar pukul 10 lewat, di sebuah jalanan sempit yang dikelilingi sawah dan pepohonan rindang, mobilku tiba-tiba kehilangan tenaga. Layar dashboard berkedip merah, baterai cadangan habis, sistem darurat aktif. Aku mencoba menyalakannya lagi. Tak ada respons. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang menyahut dari kegelapan. Aku menghela napas, lalu meraih ponsel. Sinyal hanya 1 batang. Aplikasi darurat tak bisa terhubung. Aku menyalakan lampu sein, berharap ada mobil lewat yang mau menolong. Tapi jalan ini sunyi. Terlalu sunyi. Di kejauhan, hanya terdengar suara anjing menggonggong dari kampung, dan sesekali dentang lonceng sepeda yang melintas. Ketakutan mulai merayap di tulang punggungku. Aku bukan gadis desa yang terbiasa dengan kegelapan. Aku wanita kota, terbiasa dengan keamanan, kamera CCTV, dan satpam berjaga 24 jam. Di sini, aku benar-benar sendirian. Lalu aku melihatnya. Seorang pria berjalan pelan dari arah selatan. Tubuhnya kurus, memakai kaos oblong lusuh yang sudah luntur warnanya, celana training kompang-camping, dan sandal jepit yang nyaris putus talinya. Rambutnya acak-acakan, wajahnya kotor, tapi matanya justru tenang. Ia berhenti beberapa meter dari mobilku, ragu-ragu, lalu melambaikan tangan. Aku mengunci pintu mobil. Jantungku berdebar kencang. Jangan dekati. Jangan bicara. Ini pasti jebakan. Pikiranku dipenuhi berita-berita tentang perampokan modus mogok mobil, penculikan, atau bahkan pembunuhan. Aku meraih tas kecilku, mencari semprotan lada, tapi tidak kubawa. Mbak, mobilnya mogok? Suaranya pelan, sopan, dengan logat Sunda yang kental. Aku diam, hanya menatapnya lewat kaca jendela yang kudurungkan separuh. Ia tidak marah. Crazy mimsi. Malah mundur selangkah. Kalau butuh bensin, saya bisa bantu cari. Di ujung jalan ada pom bensin kecil, buka sampai jam 11. Aku masih curiga, tapi keputusasaan mulai mengalahkan rasa takut. Kenapa kamu mau bantu? Tanyaku akhirnya, suaraku bergetar. Ia tersenyum-senyum yang jujur tanpa pamrih. Karena dulu, waktu saya susah, ada orang yang bantu saya tanpa minta imbalan. Sekarang giliran saya, aku menatapnya lama. Di balik penampilan lusuh itu ada sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Semacam cahaya yang tak padam meski badai menghantam. Perlahan aku membuka kaca jendela sedikit lebih lebar. Berapa jauh pom bensinnya? Kira-kira 5 kilometer jalan kaki. Jawabnya tenang, 5 kilometer. Di malam gelap seperti ini, aku hampir tak percaya. Tapi sebelum aku sempat berkata apa-apa, ia sudah berbalik dan mulai berjalan menjauh. Tunggu! Seruku. Ia berhenti, aku bayar. Berapa? Ia menggeleng. Nanti saja mbak, kalau mobilnya nyala, baru kita bicara. Dan tanpa menoleh lagi, ia menghilang dalam kegelapan. Aku duduk di mobil, gemetar, bukan karena dingin, tapi karena rasa malu yang tiba-tiba menghantam. Aku, wanita yang hidup dalam kemewahan, hampir menuduh pria miskin itu sebagai penjahat. Padahal ia menawarkan bantuan tanpa syarat.
Sementara aku, yang punya segalanya, bahkan tak punya cukup keberanian untuk mempercayai sesama manusia, 1 jam berlalu. Aku hampir menyerah, hampir memutuskan tidur di mobil sampai pagi. Tapi tepat pukul 11 lewat 15 menit, ia kembali. Berlari kecil, napas tersengal, memegang jerigen plastik berisi bensin. Keringat membasahi dahinya, kakinya berlumpur, tapi ia tersenyum lega. Ini Mbak, coba tuang pelan-pelan. Aku keluar dari mobil. Tanganku gemetar saat menerima jerigen itu. Terima kasih. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Ia mengangguk. Saya Arjuna. Tapi orang-orang biasa panggil saya Juno. Ratri, jawabku pelan. Setelah mobilku menyala kembali, mesin berdengung seperti napas lega. Aku segera merogoh dompet dan mengeluarkan uang, Rp500.000. Uang yang bagiku tak seberapa, tapi mungkin cukup untuk makan Juno selama seminggu. Ini untukmu, sebagai ucapan terima kasih. Ia menatap uang itu, lalu menatapku. Matanya tak berkilat tamak, justru sedih. Maaf Mbak Ratri, saya tidak bisa terima. Apa? Tapi kamu sudah jalan kaki 5 kilometer. Iya, tapi saya bantu karena saya bisa, bukan karena saya butuh. Ia tersenyum lagi, kali ini lebih lembut. Kalau saya terima uang ini, rasanya seperti saya menjual kebaikan. Dan kebaikan itu tidak boleh dijual. Aku terdiam. Kata-katanya menusuk lebih dalam daripada duri. Sebelum aku sempat berkata apa-apa, ia sudah berbalik dan berjalan pergi. Kali ini tanpa ragu, tanpa menoleh. Aku menatap punggungnya yang kurus, menyatu dengan malam, seperti bayangan yang tak ingin mengganggu dunia. Aku kembali ke mobil, duduk lama di tempat duduk pengemudi. Mesin menyala, AC berhembus dingin. Tapi hatiku terasa hangat dan anehnya kosong. Kosong karena selama ini aku hidup dalam ilusi bahwa uang bisa membeli segalanya. Terus yang Anda keruskan. Tapi malam ini, seorang pria lusuh bernama Juno mengajarkanku sesuatu yang tak pernah diajarkan di kampus elit atau ruang rapat mewah. Bahwa martabat manusia tidak diukur dari apa yang ia miliki, tapi dari apa yang ia pilih untuk lakukan, meski tak ada yang melihat. Aku menyalakan mobil, perlahan meninggalkan tempat itu. Tapi sesuatu telah berubah. Aku tahu aku akan kembali ke jalan ini. Bukan karena mobilku mogok lagi, tapi karena hatiku, yang selama ini mogok tanpa kusadari, baru saja dinyalakan oleh seorang pria yang bahkan tak punya sandal layak. Dan malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan mengenalnya lebih jauh. Aku tak bisa tidur semalaman. Setiap kali mataku terpejam, yang muncul bukan wajah bos yang galak atau laporan keuangan yang menumpuk, tapi wajah Juno. Matanya yang tenang, senyumnya yang tak meminta apa-apa, dan kalimatnya yang terus berputar di kepalaku. Saya bantu karena saya bisa, bukan karena saya butuh. Pagi itu, jam 7:15, aku sudah duduk di meja makan apartemenku, secangkir kopi hitam di tangan, tapi pikiranku jauh di jalan sempit berlumpur itu, di bawah langit yang sama sekali asing bagi seorang wanita kota sepertiku. Aku memutuskan, aku harus kembali ke sana. Bukan karena rasa penasaran semata, tapi karena ada rasa bersalah yang menggerogoti. Aku telah menilainya hanya dari penampilan, dari kaos lusuh, celana compang, dan sandal jepit yang nyaris putus. Padahal, dunia ini penuh dengan manusia yang kehilangan segalanya bukan karena salah mereka, tapi karena nasib yang kejam. Aku mengenakan celana jeans sederhana, kaos polos, dan jaket ringan, usaha kecilku untuk tidak terlihat seperti wanita kota yang turun ke desa untuk pamer kebaikan. Aku bawa uang tunai, air mineral, dan beberapa bungkus nasi bungkus dari warung langganan di bawah apartemenku, bukan sebagai sedekah, tapi sebagai permulaan. Perjalanan ke lokasi mogok kemarin memakan waktu hampir 2 jam karena macet di pintu tol. Tapi begitu keluar dari jalan raya, suasana berubah drastis. Sawah menghampar luas. Padi mulai menguning, dan di kejauhan terdengar suara beduk dari masjid kampung. Anak-anak bersepeda tanpa helm, tertawa riang. Ibu-ibu duduk di teras rumah, menjemur pakaian sambil mengobrol dalam logat Sunda yang hangat. Ini bukan Jakarta. Ini dunia yang hidup dengan irama sendiri. Lambat, sederhana, tapi jujur. Aku memarkir mobil di tempat yang sama. Tak ada yang berubah kecuali perasaanku. Kali ini, aku tak menunggu. Aku berjalan menyusuri jalan setapak,
bertanya pada penjaga warung kopi kecil yang berdiri di bawah pohon rindang. Pak, tadi malam ada pemuda, kurus, rambut agak acak, pakai kaos biru lusuh, bantu orang mogok di sini. Bapak tahu dia tinggal di mana? Penjaga warung itu, seorang pria paruh baya dengan gigi ompong dan senyum ramah, mengangguk pelan. Oh, itu Juno. Dia tinggal di belakang pasar lama, Mbak, di gubuk kecil dekat sungai. Tapi hati-hati, jalannya licin kalau hujan. Terima kasih, Pak. Aku berjalan lagi, melewati pasar tradisional yang mulai sepi. Bau ikan asin, rempah, dan sampah basah bercampur jadi aroma khas yang asing tapi justru menenangkan. Di ujung gang sempit, di balik tumpukan karung beras bekas dan drum bekas, aku melihatnya sebuah gubuk dari triplek dan seng bekas. Atapnya bocor di beberapa titik, dindingnya ditambal kardus. Dan di depan gubuk itu, Juno sedang duduk di bangku kayu reot, memperbaiki sandalnya dengan lem dan tali rafia. Ia mendongak. Matanya membesar sedikit, tapi tak terkejut. Seolah ia tahu aku akan datang. Mbak Ratri, ujarnya pelan, bangkit berdiri. Hai Juno, jawabku, berusaha terdengar santai meski jantungku berdebar. Aku kembali untuk minta maaf. Ia mengernyit. Minta maaf, kenapa? Karena aku curiga padamu. Karena aku dia hampir menganggapmu penjahat. Ia tersenyum, senyum yang sama seperti malam itu. Itu wajar, Mbak. Di dunia sekarang, kepercayaan itu barang langka. Apalagi kalau lihat orang kayak saya. Aku menyerahkan nasi bungkus dan air mineral. Ini bukan sedekah, ini sarapan. Ia menerimanya dengan hormat tapi tak langsung membuka. Terima kasih, tapi Mbak nggak perlu repot-repot datang ke sini. Aku ingin tahu, kataku jujur. Aku ingin tahu siapa kamu sebenarnya. Ia diam sejenak, lalu mengajakku duduk di bangku kayu itu, satu-satunya tempat duduk di sana. Aku duduk meski khawatir bajuku kotor. Tapi anehnya, rasa itu cepat menguap. Di sini kebersihan bukan soal kain, tapi soal hati. Selama 1 jam berikutnya aku melihat Juno tanpa bicara banyak. Ia menolong nenek penjual sayur yang kesulitan mengangkat keranjang. Ia memberikan sebagian nasiku, yang belum sempat ia makan, kepada anak kecil yang lewat dengan perut keroncongan. Ia menyapu halaman gubuknya, meski tak ada yang melihat. Semua dilakukannya tanpa drama, tanpa pamer, tanpa harap dipuji. Kenapa kamu begitu baik? Tanyaku akhirnya. Ia menatapku, lalu menunjuk langit. Allah nggak pernah tanya, kamu kaya atau miskin? Sebelum kasih hujan, matahari juga nggak pilih siapa yang boleh hangat, jadi kenapa aku harus pilih siapa yang layak dibantu? Aku terdiam. Malah kata-katanya sederhana, tapi menghujam. Di kantorku, segalanya diukur. ROI, KPI, efisiensi, profit margin. Tapi di sini, di gubuk reyot ini, nilai manusia diukur dari seberapa sering ia menunduk untuk mengangkat orang lain. Sebelum pulang, aku bertanya, apa yang kamu butuhkan, Juno? Bukan sebagai imbalan, tapi sebagai teman. Ia menggeleng. Saya butuh pekerjaan yang jujur, Mbak, bukan belas kasihan. Kalau Mbak punya kesempatan, saya siap kerja apa saja. Asal halal, aku mengangguk. Aku akan cari cara. Dan di perjalanan pulang, aku tak lagi melihat Jakarta sebagai kota impian. Aku melihatnya sebagai tempat yang penuh dengan orang-orang seperti aku, sibuk menghitung keuntungan, tapi lupa menghitung kebaikan. Malam itu, aku tak langsung mandi setelah sampai di apartemen. Aku duduk di balkon, menatap lampu kota yang dulu kusuka, tapi kini terasa dingin. Di saku jaketku, masih tersisa secarik kertas kecil yang kucatat tadi. Juno, butuh pekerjaan jujur. Aku mengeluarkan ponsel, membuka aplikasi perusahaan, dan mulai mengetik email ke bagian HRD, bukan sebagai amal, tapi sebagai awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mungkin bisa mengembalikan kepercayaanku pada manusia dan pada diriku sendiri. Karena malam ini, untuk pertama kalinya, aku meraba bahwa kekayaanku yang sesungguhnya bukan di rekening bank, tapi di kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar. Meski itu berarti keluar dari zona nyaman yang selama ini kusebut kesuksesan. Dan entah mengapa, aku yakin Juno tahu itu. Bahkan tanpa aku katakan. Aku tak pernah menyangka bahwa satu email bisa mengubah hidup 2 orang sekaligus. 2 hari setelah kunjunganku ke gubuk Juno, bagian HRD menyetujui permintaanku dengan syarat. Mereka bersedia memberi Juno posisi sebagai kurir internal, mengantarkan dokumen antar lantai, membantu logistik kantor, dan sesekali menjaga gudang arsip. Pekerjaan sederhana, gaji minimal UMR,
tapi legal, terdaftar, dan, yang terpenting, bermartabat. Aku sengaja tidak memberitahu Juno lewat telepon. Aku ingin melihat ekspresinya langsung. Pagi itu aku datang lebih awal ke kampungnya. Matahari baru saja naik, embun masih menempel di daun pisang, dan aroma nasi uduk dari warung pinggir jalan menguar lembut di udara pagi. Juno sedang menyapu halaman gubuknya, gerakannya pelan tapi pasti, seperti orang yang tahu setiap sapuan adalah bentuk syukur. Pagi, sapaku. Ia menoleh, lalu tersenyum. Mbak Ratri? Kok pagi-pagi? Aku mengulurkan amplop coklat berisi surat penawaran kerja dan fotokopi KTP-nya yang baru, yang kubantu urus diam-diam lewat kenalan di kelurahan. Kamu diterima. Mulai hari Senin, jam 8 pagi. Datang ke lobi utama Menara Citra. Bilang cari Ratri Wijayanti. Matanya membelalak. Ia mengambil amplop itu seperti menyentuh benda suci. Tangannya gemetar. Ini beneran? 100%. Ia menunduk, lalu mengusap matanya cepat-cepat. Saya. Gak tahu harus bilang apa. Jangan bilang apa-apa, kataku lembut. Cukup datang. Dan jangan telat, ia mengangguk. Lalu tiba-tiba berdiri tegak seperti prajurit yang menerima tugas suci. Saya janji, Mbak, saya nggak akan mengecewakan. Senin pagi tiba. Aku sengaja berdiri di lobi, berpura-pura sibuk dengan ponsel, tapi mataku terus mengawasi pintu masuk. Tepat pukul 7:08, Juno muncul. Ia tak lagi mengenakan kaos lusuh. Kini ia memakai kemeja putih polos, mungkin bekas tapi bersih dan rapi, celana kain hitam, dan sepatu kets yang sudah kusam tapi terawat. Rambutnya disisir rapi, wajahnya dicukur bersih. Ia bahkan membawa tas kecil dari kain perca. Mungkin jahitan tangannya sendiri. Beberapa karyawan yang lewat menatapnya dengan tatapan campur aduk. Heran, curiga, bahkan jijik. Tapi Juno berjalan tegak, kepala tak menunduk, matanya fokus ke depan. Aku menghampirinya. Selamat datang! Ia tersenyum, senyum yang kali ini penuh harapan. Terima kasih Mbak, hari pertamanya berjalan lancar. Ia belajar cepat, tak perlu diulangi 2 kali. Ia sopan pada semua orang, bahkan pada office boy yang sering diabaikan manajer. Saat istirahat siang, ia duduk sendirian di taman kecil di lantai dasar, membuka bekal nasi bungkus dari rumah, nasi putih, tempe goreng, dan sambal terasi. Aku sengaja duduk di bangku sebelahnya. Kenapa nggak makan di kantin? Takut nggak cukup uangnya, Mbak, jawabnya jujur. Lagian ini enak. Masakan tetangga, aku tersenyum. Besok makan di kantin. Aku traktir. Ia menggeleng. Nggak usah, Mbak. Saya mau belajar hidup mandiri. Bukan jadi beban. Kalimat itu menusuk hatiku. Di kantorku, banyak orang yang bergaji puluhan juta tapi masih minta jatah makan dari perusahaan. Sementara Juno, dengan gaji 5 juta, sudah berpikir tentang kemandirian. Minggu demi minggu berlalu. Juno tak hanya menjadi karyawan yang andal, ia mulai dihormati. Ia resang-resang redawan, pulang paling akhir. Ia tak pernah mengeluh, bahkan saat diminta mengangkat kotak arsip berat. Suatu hari, saat listrik mati dan server kantor hampir down, Juno lah yang ingat lokasi generator cadangan dan membantu tim IT menyalakannya, karena dulu ia pernah kerja di bagian teknis. Bosku, Pak Dirga, memanggilku ke ruangannya. Si Juno itu, dari mana kau dapat? Dari jalan, Pak. Jawabku jujur, ia tertawa kecil. Kau tahu di perusahaan ini banyak yang pintar, tapi sedikit yang jujur. Dia beda, aku mengangguk. Dia memang beda. Sore itu, setelah jam kerja, aku mengajak Juno ke warung kopi langganan dekat kantor. Tempat yang sering kujadikan pelarian dari tekanan rapat. Kami duduk di meja kayu, memesan es teh manis dan pisang goreng. Kamu pernah kepikiran lanjut sekolah lagi? Tanyaku, ia mengaduk tehnya pelan. Dulu pernah. Tapi sekarang, saya ingin bangun dulu pondasinya. Kalau hidup sudah stabil, baru mikir ke atas. Aku diam sejenak. Lalu tanpa sadar aku berkata, aku pengin bantu lebih, Juno. Ia menatapku. Mbak sudah bantu saya lebih dari cukup. Tapi bayangkan kalau ada puluhan, bahkan ratusan orang seperti kamu, yang jujur, rajin, tapi terjebak dalam kemiskinan karena sistem yang enggak adil. Apa enggak sayang? Ia tak menjawab langsung. Matanya menatap ke kejauhan, ke arah gedung-gedung tinggi yang mulai menyala lampunya. Kalau Mbak mau bantu, jangan bantu cuma saya. Bantu mereka yang masih di jalan, yang belum ketemu Mbak Ratrinya. Kalimat itu membuatku terdiam. Disitulah aku sadar,
Juno bukan hanya korban. Ia juga guru. Malam itu di apartemenku, aku tak menyalakan lampu besar. Aku duduk di lantai, membuka laptop, dan mulai menulis ide di notes. Pusat penampungan dan pelatihan keterampilan. Untuk mereka yang jatuh, tapi tak mau menyerah. Aku membayangkan tempat itu, sederhana. Penuh tawa, tempat orang belajar menjahit, bertani organik, servis elektronik, apapun yang bisa mengangkat martabat mereka tanpa mengemis. Dan di tengah rencana itu, wajah Juno muncul lagi. Bukan sebagai penerima bantuan, tapi sebagai wajah dari harapan itu sendiri. Karena pada akhirnya, kebaikan bukan tentang memberi uang, tapi tentang memberi kesempatan dan kepercayaan. Dan Juno, dengan diamnya yang penuh makna, telah memberiku kepercayaan itu lebih dulu. Baki binsu sebelum aku layak menerimanya. Aku tak pernah berniat jadi pahlawan. Aku hanya ingin membantu satu orang, Juno. Tapi ternyata dunia butuh kisah seperti ini. Dunia butuh bukti bahwa kebaikan masih ada, meski diselimuti prasangka dan ketidakadilan. Semuanya bermula dari sebuah unggahan di Instagram pribadiku. Aku menulis panjang lebar, bukan untuk pamer, tapi untuk mengingatkan diriku sendiri dan orang lain bahwa penampilan bisa menipu, tapi hati tidak. Aku menceritakan malam itu. Mobil mogok, rasa takut, lalu kehadiran Juno yang datang bukan untuk mengambil, tapi memberi. Aku sertakan foto, bukan wajahnya, tapi tangannya yang memegang jeriken bensin di bawah lampu jalan redup, dengan caption, "Dia tak punya apa-apa. Tapi dia memberiku segalanya, kepercayaan pada manusia." Harga diri tanpa kekayaan. Aku tak menyangka unggahan itu akan viral. Dalam 24 jam, postinganku dibagikan lebih dari 50.000 kali. Komentar membanjiri layar ponselku, dari netizen biasa, selebritas, bahkan pejabat daerah. Ada yang menangis, ada yang terinspirasi. Banyak yang bertanya, bagaimana kami bisa membantu orang seperti Juno? Awalnya, aku ragu. Aku tak ingin Juno jadi tontonan, tapi ketika aku bertanya padanya, ia justru tersenyum. Kalau kisah saya bisa bikin orang lain gak cepat menilai orang miskin sebagai penjahat, saya rela, Mbak. Itu cukup bagiku. Dengan bantuan tim komunikasi internal perusahaan, yang entah kenapa tiba-tiba sangat antusias, aku meluncurkan kampanye sosial resmi. Harga diri tanpa kekayaan. Kami buat situs sederhana, video dokumenter pendek. Diam-diam kurekam saat Juno membantu tetangga tanpa tahu kamera menyala. Dan rencana konkret, membangun pusat penampungan dan pelatihan keterampilan bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal, pekerjaan atau harapan, tapi masih punya harga diri. Donasi mengalir deras. Dalam seminggu, kami mengumpulkan lebih dari 2 miliar rupiah. Perusahaan menyumbang 500 juta. Artis ternama menggalang dana lewat live Instagram. Ibu-ibu arisan di Surabaya mengumpulkan uang receh. Anak SMA di Yogyakarta menjual kue untuk donasi. Semua datang, bukan karena aku, tapi karena Juno mewakili ribuan wajah yang selama ini tak terlihat. Lahan untuk pusat itu kudapatkan dari seorang dermawan di pinggiran Lembang, tepat di dekat kampung Juno. Sebidang tanah kosong seluas 2.000 meter persegi, dikelilingi sawah dan kebun sayur. Warga setempat menyambut hangat. Mereka bahkan menawarkan tenaga kerja sukarela. Ini buat anak-anak muda yang nggak punya tempat pulang, kata Pak RT saat pertemuan warga. Kita bantu biar mereka nggak jadi preman atau jadi korban. Pekan berikutnya, kami mengadakan peletakan batu pertama. Aku sengaja meminta Juno yang meletakkan batu itu. Bukan aku, bukan pejabat, bukan selebritas. Hanya Juno, dengan kemeja putih bersih dan tangan yang dulu kotor oleh lumpur, kini memegang palu kecil dengan penuh hormat. Acara sederhana tapi khidmat. Warga datang membawa tumpeng, nasi liwet, dan doa. Anak-anak kampung menari jaipongan kecil-kecilan. Seorang kiai setempat memimpin doa. Ya Allah, jadikan tempat ini ladang kebaikan, bukan panggung kepalsuan. Aku menatap Juno dari kejauhan. Ia menunduk, mungkin berdoa juga. Tapi kali ini, matanya berbinar. Bukan karena uang atau pujian, tapi karena ia tahu. Tempat ini akan jadi rumah bagi mereka yang seperti dirinya dulu. Malam itu, di atas panggung kecil, aku berpidato singkat. Kami tidak membangun tempat ini untuk menyelamatkan orang miskin. Kami membangunnya untuk mengingatkan dunia bahwa kemiskinan bukan aib. Yang aib adalah ketika kita berpaling, tepuk tangan menggema,
Tapi yang paling berarti bagiku adalah senyum Juno, tenang, rendah hati dan penuh syukur. Namun di balik sorotan itu, sesuatu mulai bergeser. Di grup WhatsApp kantor, aku mendengar bisik-bisik. Ratri sekarang jadi seleb sosial ya. Katanya donasi 2 miliar, tapi proyeknya cuma gubuk kecil. Juno itu benar-benar korban atau cuma aktor bayaran? Aku mengabaikannya. Aku pikir itu hanya iri. Tapi malam itu saat aku pulang ke apartemen, aku melihat akun anonim di Twitter dengan nama Keadilan untuk Rakyat mengunggah tangkapan layar transfer bank. Sebagian diedit, sebagian asli, dengan narasi menohok. Wanita karier dan mantan gelandangan kini berkolaborasi menguras donasi publik. Dana 2M, tapi hanya 200 juta yang tercatat transparan. Sisanya, untuk beli tanah pribadi dan liburan ke Bali, aku membeku, jantungku berdebar kencang. Aku tahu itu fitnah, semua keuangan dikawal lembaga amal independen. Tapi di dunia media sosial, kebenaran sering kalah cepat dari kebohongan. Aku langsung menelepon Juno. Kamu lihat ini? Tanyaku, suaraku gemetar. Sudah mbak, jawabnya tenang. Tapi saya percaya, kalau niat kita bersih, Allah yang akan jaga. Aku ingin marah. Ingin membantah, tapi Juno justru menenangkanku. Jangan takut mbak, kita nggak salah. Biar waktu yang bicara. Aku menutup telepon, lalu berdiri di balkon apartemenku, menatap kota yang dulu kusayangi. Kini, gemerlap itu terasa seperti topeng, indah di luar, tapi rapuh di dalam. Aku sadar, kami telah memasuki fase baru. Bukan lagi soal membantu satu orang, tapi soal mempertahankan kepercayaan publik dan harga diri kami berdua. Karena di dunia ini, lebih mudah menjadi jahat dan dipuji, daripada menjadi baik dan difitnah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak mengenal Juno, aku merasa takut. Bukan pada kemiskinan, tapi pada kebencian yang berkedok keadilan. Namun, di tengah kegelapan itu, satu hal tetap jelas. Aku tak akan menyerah, karena Juno, yang pernah kehilangan segalanya karena fitnah, tak pernah menyerah. Dan jika ia bisa bertahan, aku harus bisa lebih. 2 minggu setelah unggahan fitnah itu muncul, hidupku berubah menjadi medan perang tanpa peluru. Email masuk ke kotak surat perusahaan dengan subjek, permintaan audit independen atas donasi dan harga diri tanpa kekayaan. Media daring mulai menurunkan laporan investigasi, sebagian fakta, sebagian spekulasi, dengan judul-judul yang menusuk. Dari mobil mogok ke skandal donasi, kisah nyata atau sandiwara sosial. Juno, korban atau komplotan? Aku tak lagi dipanggil Ratri dari keuangan. Sekarang, aku Ratri si dermawan palsu. Rekan kerjaku yang dulu ramah saat makan siang, kini diam saat aku lewat. Bahkan bosku, Pak Dirga, memanggilku ke ruangannya dengan ekspresi berat. Ratri, aku percaya kamu, tapi perusahaan punya citra, dan publik mulai meragukan transparansi proyek ini. Semua laporan keuangan sudah diaudit oleh Lembaga Amal Nasional. Pak, jawabku. Suaraku bergetar menahan amarah. Tapi persepsi itu lebih kuat dari fakta sekarang. Katanya pelan. Kami butuh klarifikasi publik dan mungkin sementara waktu, kamu cuti dari proyek ini. Aku terdiam. Itu bukan permintaan. Itu perintah terselubung. Pulang ke apartemen, aku menyalakan TV. Sebuah talk show sore menampilkan narasumber ahli sosial yang tak pernah kutemui, tapi bicara seolah tahu segalanya. Ini pola lama, katanya dengan nada sinis. Wanita kaya butuh konten, pria miskin butuh uang. Mereka kolaborasi lalu donasi mengalir, tapi siapa yang benar-benar diuntungkan? Bukan si miskin, tapi citra si kaya. Aku mematikan TV, tapi suaranya terus bergema di kepala. Aku mencoba menghubungi Juno berkali-kali. Ia tak menjawab telepon. Pesanku tak dibalas. Aku mulai panik. Apakah ia juga mulai meragukanku? Apakah ia merasa aku mengeksploitasinya? Akhirnya, aku pergi ke kantornya. Ke ruang arsip kecil di lantai dasar tempat ia biasa bekerja. Tapi ia tak di sana. Office boy memberitahuku bahwa Juno minta cuti 3 hari. Katanya mau urus keluarga, ujar si office boy ragu. Keluarga? Aku tak pernah tahu Juno punya keluarga. Keesokan harinya, aku kembali ke kampungnya. Gubuknya sepi. Pintu terkunci. Tetangganya bilang Juno pergi sejak kemarin, bawa tas kecil, tak bilang mau kemana. Rasa bersalah menghantamku seperti ombak. Apa aku terlalu gegabah? Apa aku terlalu sibuk membangun mimpi, sampai lupa bahwa Juno bukan proyek? Ia manusia dengan luka yang bahkan belum kuceritakan padaku.
Malam itu, aku duduk di lantai apartemen, memeluk lutut, menatap foto kami berdua di acara peletakan batu pertama, foto yang dulu kubanggakan. Kini terasa seperti pengkhianatan. Lalu, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal, tapi aku tahu itu Juno. Maaf saya nggak jawab. Saya butuh waktu sendiri. Tapi saya nggak kabur, Mbak. Saya cuma ingat masa lalu. Aku segera membalas. Apa yang terjadi dulu, Juno? Ceritakan. Aku ingin tahu. Aku ingin mengerti. Lama tak ada balasan. Hampir 1 jam. Lalu, kalau Mbak benar-benar siap, datang ke makam orang tua saya di TPU Cikutra. Jam 5 pagi. Jangan bawa siapa-siapa. Aku tak tidur semalaman. Pukul 4 pagi aku sudah di jalan. Udara Bandung dingin menusuk, kabut tipis menyelimuti jalan. Aku parkir di luar TPU Cikutra, lalu berjalan menyusuri lorong-lorong makam yang sunyi. Di sudut paling ujung, di bawah pohon beringin tua, aku melihatnya, Juno, duduk bersila di depan 2 nisan sederhana. Ia tak menoleh saat aku mendekat. Tapi ia tahu aku datang. Ini ayah dan ibu saya, katanya pelan, suaranya serak. Mereka meninggal 3 tahun lalu. Ayah kena serangan jantung. Ibu, bunuh diri. Aku terhenyak. Kenapa? Ia menunduk. Karena malu. Lalu, untuk pertama kalinya, Juno menceritakan masa lalunya, bukan dengan amarah, tapi dengan luka yang masih basah. Dulu, saya bukan Juno si gelandangan. Isaias Arjuna Wijaya, insinyur proyek di PT Mandiri Konstruksi, punya rumah di Cimahi, istri yang cantik, rencana punya anak. Tapi suatu hari proyek bendungan di Garut bocor anggarannya. Rekan saya, orang yang saya anggap saudara menyalahkan saya, ia buat dokumen palsu, rekam suara editan, lalu laporkan saya ke direksi. Ia menarik napas dalam. Saya dipecat tanpa proses. Nama saya hancur. Istri saya pergi bilang saya penipu. Orang tua saya dihina tetangga. Ayah sakit, ibu depresi. Dan saya jatuh ke jalan. Tapi saya tak pernah mencuri. Tak pernah berbohong. Karena saya tahu betapa sakitnya dituduh tanpa bukti. Air matanya jatuh, menetes di atas nisan ibunya. Makanya Mbak, saya tolak uangmu malam itu. Karena saya nggak mau jadi orang yang dibeli. Saya mau bantu sih, karena saya tahu rasanya butuh pertolongan tanpa syarat. Aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena malu. Malu karena aku, yang selalu bangga dengan logika dan data, hampir menyerah pada prasangka, padahal Juno sudah melewati neraka yang jauh lebih panas. Kenapa kamu diam saat difitnah sekarang? Tanyaku pelan. Karena saya tahu, tidak semua orang percaya pada kebenaran. Tapi saya percaya pada waktu. Adim Padin Cela, yang menatapku. Matanya tajam tapi tenang. Tapi kalau Mbak Ratri, yang sudah melihat saya dari awal, juga mulai ragu, seraka saya memang benar-benar sendirian. Kalimat itu menghancurkanku. Aku berlutut di sampingnya, bukan karena hormat, tapi karena penyesalan. Maafkan aku, Juno. Aku hampir kehilangan kepercayaan. Tapi sekarang aku tahu, kamu bukan hanya korban, kamu pejuang. Ia tak menjawab. Tapi ia menggenggam tanganku, sekilas hangat dan penuh makna. Kami duduk berdiam hingga matahari terbit, menyinari nisan yang sederhana, di antara kicau burung dan angin pagi yang membawa harum bunga Kamboja. Dan di sana, di tengah kematian, aku menemukan kembali kehidupan, dalam bentuk kejujuran yang tak tergoyahkan, karena Juno tak butuh dibela. Ia butuh isi percaya, dan mulai hari ini aku bersumpah, aku akan percaya sampai akhir. Sejak pagi di TPU Cikutra itu, sesuatu dalam diriku berubah. Bukan hanya rasa percaya, tapi tekad. Aku tak lagi ingin sekadar membela Juno. Aku ingin mengembalikan namanya. Karena di dunia ini, kehormatan lebih berharga daripada uang, dan keadilan lebih penting daripada popularitas. Keesokan harinya, aku mengundurkan diri dari proyek donasi, secara resmi. Tapi bukan karena menyerah. Justru karena aku memilih bertarung di luar sistem yang mulai meragukanku. Aku menghubungi Dinda, jurnalis investigasi independen yang dulu pernah kuliput saat kasus korupsi di kementerian. Ia dikenal keras, tak takut pada tekanan, dan punya prinsip, kalau fakta bicara, media harus mendengar. Kamu yakin mau masuk ke sarang lebah ini, Ratri? Tanyanya saat kami bertemu di warung kopi kecil dekat kampus ITB. Lebih baik disengat daripada diam saat kebenaran dibungkam, jawabku. Aku menceritakan semuanya, dari malam mobil mogok hingga kisah masa lalu Juno.
Dinda mendengar tanpa menyela, matanya tajam seperti elang. Kalau ini benar, kasusnya bukan cuma soal fitnah donasi. Ini soal rekayasa reputasi, penghancuran karakter, dan kemungkinan keterlibatan korporat lama Juno. PT Mandiri Konstruksi, kataku ia mencatat. Aku punya sumber di sana. Mantan auditor yang di PHK karena menolak tutup mata. Kami mulai bekerja diam-diam. Dinda menyelidiki arsip perusahaan, email internal, dan dokumen proyek Garut 3 tahun lalu. Aku fokus pada jejak digital akun anonim Arwah Keadilan untuk Rakyat, yang ternyata tidak seanonim yang dikira. Dengan bantuan teman lama di bidang keamanan siber, kami menemukan bahwa akun itu dibuat dari perangkat yang terhubung ke jaringan kantor PT Mandiri Konstruksi. Lebih mencengangkan, alamat IP-nya cocok dengan ruang kerja Hendra Wijaya, mantan rekan kerja Juno, yang kini menjabat sebagai wakil direktur operasional. Dia takut, gumamku. Dia takut Juno kembali ke permukaan. Bukan cuma takut, kata Dinda. Dia ingin memastikan Juno tetap di lumpur, agar tak pernah bisa membongkar kebohongannya. Sementara itu, Juno kembali bekerja. Ia tak bicara banyak, tapi matanya kini punya cahaya baru. Bukan harapan, tapi tekad. Suatu sore, aku mengajaknya ke warung langganan kami. Aku tunjukkan bukti awal yang kami kumpulkan. Ia menatap layar ponselku lama. Wajah Hendra, pria yang dulu disebutnya saudara, kini tersenyum sombong di foto profil LinkedIn-nya. Dia yang hancurkan hidup saya, katanya pelan. Tapi saya nggak pernah laporkan. Karena saya pikir biar Allah yang balas. Aku mengerti jawabku. Tetapi kali ini biar hukum yang bicara. Bukan dendam, tapi keadilan. Ia diam sejenak, lalu mengangguk. Baik, tapi saya nggak mau jadi korban lagi. Saya mau jadi saksi. Itu cukup bagiku. Kami sepakat. Kami akan menggelar forum klarifikasi terbuka. Bukan di gedung mewah, tapi di Balai Desa Kampung Juno. Tempat yang sederhana, jujur dan dekat dengan rakyat. Kami undang warga, donatur, media independen, perwakilan lembaga amal, bahkan perwakilan PT Mandiri Konstruksi. Jika mereka berani datang. Kalau mereka nggak datang, biar publik yang nilai, kataku. Juno tersenyum tipis. Tujuh mereka pasti datang. Karena kalau enggak, berarti mereka mengakui. Malam sebelum acara aku tak bisa tidur. Haut duduk di balkon apartemen, menatap langit Bandung yang berbintang. Aku teringat malam pertama, saat aku takut pada bayangan Juno di kegelapan. Kini, justru dialah yang memberiku cahaya. Aku membuka notes di ponsel, menulis pidato singkat untuk besok, tapi aku hapus semuanya. Karena besok bukan waktuku bicara. Besok adalah waktu Juno berdiri. Bukan sebagai korban, tapi sebagai manusia yang utuh. Paginya, aku datang lebih awal ke balai desa. Agak sudah berkumpul? Tenda-tenda kecil didirikan, ibu-ibu membawa tumpeng, anak-anak duduk di tikar, wartawan dari media nasional berdiri di belakang kamera. Juno datang tepat pukul 9. Ia memakai batik lengan panjang, hadiah dari tetangganya, dan celana hitam rapi. Rambutnya disisir, wajahnya tenang. Ia duduk di kursi kayu di depan panggung kecil, diapit olehku dan Dinda. Acara dimulai dengan doa oleh Kiai Kampung, doa untuk kebenaran, Puan kemenangan. Lalu giliran Juno berbicara. Ia tak membaca naskah, ia bicara dari hati. Saya bukan malaikat, tapi saya juga bukan penjahat. Saya pernah punya segalanya, lalu kehilangan semuanya, bukan karena salah saya, tapi karena kejahatan yang disembunyikan di balik seragam kerja dan jabatan. Ia menceritakan semuanya. Proyek Garut, dokumen palsu, pengkhianatan Hendra, kematian orang tuanya, kepergian istrinya. Ia bicara tanpa amarah, tanpa drama, hanya fakta. Disampaikan dengan suara yang tenang tapi mengguncang. Lalu, Dinda menampilkan bukti, email internal yang menunjukkan Hendra memesan dokumen rekayasa, rekaman suara asli yang menyangkal versi, editan data IP yang menghubungkan akun anonim, dengan kantor PT Mandiri Konstruksi Publik terdiam. Lalu, tepuk tangan menggema. Bukan sorak kemenangan, tapi penghormatan. Tak lama setelah itu, ponselku bergetar. Pesan dari HRD PT Mandiri Konstruksi. Kami menyesalkan kejadian ini. Hendra Wijaya telah diskors sementara. Kami seakan nabuzara investigasi internal. Aku menunjukkan pesan itu pada Juno, ia tak tersenyum. Ia hanya mengangguk pelan. Ini bukan akhir, Mbak. Tapi awal. Aku tahu ia benar. Karena keadilan bukan soal memenjarakan seseorang, tapi soal memulihkan kepercayaan pada manusia, pada sistem, dan pada diri sendiri.
Dan malam itu, saat pulang ke apartemen, aku tak lagi merasa sendiri. Di hatiku ada Juno, bukan sebagai proyek, bukan sebagai simbol, tapi sebagai sahabat yang mengajarkanku bahwa kejujuran adalah bentuk pemberontakan paling berani di dunia yang penuh kepalsuan. Besok, dunia akan tahu siapa Arjuna Wijaya yang sebenarnya. Tapi malam ini, aku hanya bersyukur. Karena di antara jutaan orang di kota ini, takdir mempertemukanku dengannya. Di malam yang gelap, di jalan yang sepi, di saat aku paling butuh kebenaran. Setelah forum klarifikasi di Balai Desa, dunia berubah. Tapi tidak untuk Juno. Media yang dulu menyerangnya kini memujinya sebagai pahlawan rakyat. Donasi mengalir lagi bahkan lebih deras. Tawaran wawancara, buku biografi, bahkan sinetron, semua datang seperti hujan setelah kemarau panjang. Tapi Juno menolak semuanya. Saya bukan bintang, katanya padaku suatu sore, saat kami duduk di gubuknya yang kini sudah diperbaiki sedikit. Dinding triplek diganti papan, atap seng ditambal rapat. Saya cuma orang yang ingin hidup jujur. Itu saja, aku mengangguk. Tapi dalam hati aku tahu, ia belum selesai bercerita malam itu. Setelah hujan reda dan aroma tanah basah memenuhi udara, Juno mengundangku masuk ke dalam gubuknya. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya. Di sudut ruangan tergantung sebuah bingkai kayu sederhana berisi foto lama. Seorang pria muda berjas rapi, tersenyum di samping wanita berkebaya, di depan rumah minimalis dengan taman kecil. Itu saya dan istri saya, katanya pelan. Namanya Dian. Dia guru TK. Aku menatap foto itu, lalu menatap Juno, Arjuna Wijaya yang sesungguhnya. Bukan pria lusuh di jalan, tapi insinyur muda yang punya mimpi, cinta, dan masa depan. Bolehkah aku tahu akhir kisah kalian? Tanyaku hati-hati. Ia duduk di tikar pandan, menatap lilin yang menyala di atas kaleng bekas. Setelah saya dipecat, Dian masih percaya pada saya. Dia bilang, kita jual rumah, kita mulai dari nol. Tapi tekanan sosial terlalu berat. Sehingga mulai menjauh. Orang tua murid di sekolahnya protes, takut anak mereka tercemar oleh suami koruptor. Dia dipindahkan ke sekolah pinggiran, gajinya dipotong. Ia menarik napas, suaranya bergetar tipis. Lalu, suatu malam dia bilang, aku cinta kamu, Juno. Tapi aku nggak kuat jadi istri orang yang dicap penjahat tanpa bukti. Dia pergi ke rumah orang tuanya di Semarang. Boleh kamu diambil, dia kirim surat cerai. Aku menahan napas. Di kota besar seperti Jakarta, perceraian mungkin biasa. Tapi di dunia Juno, di mana keluarga adalah benteng terakhir, itu adalah kehancuran total. Kamu pernah mencoba menghubunginya lagi? Ia menggeleng. Tidak, karena aku tahu dia butuh damai. Dan aku masih membawa badai. Lalu ia berdiri, membuka laci kecil di bawah tempat tidur reyotnya. Ia mengeluarkan sebuah map coklat lusuh, dibungkus plastik agar tak basah oleh hujan. Ini semua bukti asli. Dokumen proyek Garut, tanda tangan asli. Surat pengaduan internal yang aku kirim ke direksi yang diabaikan. Rekaman suara asli antara aku dan Hendra. Semua ini aku simpan bukan untuk balas dendam, tapi agar suatu hari kalau ada yang mau dengar, aku punya sesuatu untuk dibuktikan. Aku mengambil map itu. Beratnya tak seberapa, tapi isinya seberat kehormatan. Kenapa kamu simpan ini, meski hidupmu hancur? Tanyaku. Karena kalau aku buang ini, jawabnya. Matanya menatapku tajam. Berarti aku mengakui bahwa aku salah. Dan aku tahu, aku tidak salah. Air mataku jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena kagum. Di tengah kemiskinan, pengkhianatan, dan pengucilan, Juno tetap memegang satu hal, kebenaran. Ia rela kehilangan segalanya, rumah, pekerjaan, istri, orang tua, tapi tak rela kehilangan harga diri. Dan itulah alasan aku menolak uangmu malam itu, lanjutnya. Suaranya kini lebih lembut. Karena kalau aku terima, rasanya seperti aku mengakui bahwa aku butuh belas kasihan. Padahal, yang aku butuhkan hanya satu hal, dipercaya. Aku menunduk, malu, karena aku, wanita yang hidup dalam kemewahan, yang punya akses ke pengacara, media, dan kekuasaan, hampir menyerah pada prasangka. Sementara Juno yang hidup di gubuk bocor, tetap tegak seperti pohon waru di tengah badai. Maafkan aku, bisikku. Nggak usah minta maaf, Mbak, katanya sambil tersenyum. Kamu justru satu-satunya orang yang benar-benar melihatku,
Bukan sebagai korban, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai manusia. Kami duduk dalam diam panjang. Hanya suara jangkrik dan tetesan air hujan dari atap yang menemani. Lalu, Hisbikorauzi atur penerbar tiap malam. Ya Allah, kalau memang harus ada yang percaya padaku, cukup satu orang saja. Dan kamu datang. Aku tak bisa berkata apa-apa. Aku hanya menggenggam tangannya, kasar, berkapal, tapi hangat seperti tanah setelah hujan. Malam itu, aku pulang ke apartemen dengan map coklat itu di pangkuanku. Bukan sebagai bukti untuk media, tapi sebagai pengingat bahwa di dunia yang penuh kepalsuan, kejujuran adalah bentuk keberanian tertinggi. Dan Juno, Arjuna Wijaya, adalah pahlawan yang tak butuh medali. Karena martabatnya sudah cukup sebagai mahkota. Sebelum tidur, aku menulis di jurnal pribadiku. Aku datang untuk menyelamatkannya. Tapi justru dialah yang menyelamatkanku from the prison of my own prejudice. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa damai. Bukan karena aku punya jawaban, tapi karena aku akhirnya belajar bertanya dengan hati yang terbuka. 2 minggu setelah malam di gubuk Juno, aku tak lagi hanya seorang mantan eksekutif yang ingin membantu. Aku menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Gerakan kecil yang lahir dari kejujuran satu orang, tapi mampu menggoyahkan dinding kepalsuan yang dibangun bertahun-tahun. Dengan izin Juno, aku menyerahkan seluruh dokumen asli ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat. Awalnya, mereka ragu. Kasus ini sudah lewat masa kedaluarsa administratif, dan korban hanya seorang mantan karyawan biasa. Tapi ketika Dinda menambahkan bukti digital dan keterkaitan akun anonim dengan PT Mandiri Konstruksi, kasus ini mendadak jadi prioritas. Ini bukan cuma soal masa lalu, kata salah satu penyidik muda saat kami bertemu di kantornya yang sederhana di bilangan Cikini. Ini soal bagaimana sistem melindungi yang berkuasa dan menghukum yang jujur. Sementara itu, tekanan publik terus meningkat. Tagar pulihkan nama Juno menggema di media sosial. Mahasiswa hukum di Bandung menggelar diskusi terbuka. Bahkan, sejumlah mantan rekan kerja Juno yang dulu diam kini bersuara. Mereka mengaku takut dulu, tapi sekarang ingin menebus rasa bersalah. Dan yang paling mengejutkan, Dian, mantan istri Juno, menghubunginya. Aku tahu karena Juno datang ke apartemenku dengan mata sembab, tapi wajahnya tenang. Dia bilang, dia selalu tahu aku nggak salah, katanya pelan. Dia cuma nggak kuat melawan dunia sendirian. Kalian bertemu? Tanyaku hati-hati. Belum, tapi dia kirim surat. Dan foto anak kecil. Ia tersenyum tipis. Ternyata, dia hamil saat pergi. Anak kami perempuan. Umurnya 2 tahun sekarang. Aku memeluknya, tanpa kata, hanya kehadiran. Karena di momen seperti ini, kata-kata terasa terlalu ringan. Sementara proses hukum berjalan, kami memutuskan, pusat penampungan harus tetap dibangun, bukan sebagai simbol amal, tapi sebagai ruang pulih. Kali ini kami libatkan warga sejak awal. Arsitek muda dari ITB merancang bangunan sederhana berbahan bambu dan bata ekspos dengan atap pelana khas Sunda dan halaman terbuka untuk pelatihan. Setiap ruang diberi nama, ruang harapan, bengkel jujur, dapur gotong royong, kelas martabat. Pembangunan dimulai kembali, kali ini dengan transparansi total. Setiap rupiah donasi dipublikasikan di papan informasi di lokasi, diperbarui setiap minggu. Warga kampung ikut mengaduk semen, memasang genteng, bahkan menanam sayur di kebun belakang. Suatu sore, saat aku membantu mengecat dinding ruang harapan dengan warna kuning lembut, Juno datang membawa seember air dan kuas. Kenapa kuning? Tanyanya. Karena kuning itu warna matahari, jawabku. Warna yang nggak pernah memilih siapa yang boleh hangat. Ia tersenyum, lalu mulai mengecat di sampingku. Tak ada yang bicara. Tapi di antara sapuan kuas itu, aku merasa sesuatu sedang tumbuh, bukan hanya bangunan, tapi kepercayaan. Tepat sebulan setelah forum klarifikasi, KPK mengumumkan hasil investigasi awal. Hendra Wijaya diduga terlibat dalam rekayasa dokumen, penggelapan dana proyek, dan upaya sistematis menghancurkan reputasi Arjuna Wijaya. Ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Media nasional menurunkan laporan utama. Dari jalan ke istana, perjalanan Juno menuju keadilan. Ketika harga diri menang atas uang, tapi Juno tak merayakan. Keadilan bukan soal dia masuk penjara, katanya padaku. Tapi soal sistem berubah, agar nggak ada lagi orang seperti saya yang jatuh hanya karena jujur. Aku mengangguk. Dan disitulah aku tahu, Juno bukan lagi korban.
Ia menjadi suara. Malam itu, setelah semua pekerja pulang, kami duduk di halaman pusat yang belum jadi. Langit penuh bintang. Suara kodok dan jangkrik mengiringi diam kami. Kamu pernah kepikiran, tinggal di sini? Tanyaku. Ia menatap bangunan itu lama. Mungkin, tapi bukan sebagai pangan. Sebagai penjaga, apa maksudmu? Saya mau jadi koordinator. Ajari mereka yang datang. Bukan cuma cara menjahit atau bertani, tapi cara tetap jujur meski dunia bilang, nggak usah terlalu benar. Aku tertawa kecil. Kamu akan jadi guru paling keras, Juno. Tapi juga paling adil, jawabnya lalu menatapku. Dan kamu? Aku menarik napas. Aku mungkin mundur dari korporat, fokus di sini. Bukan sebagai donatur, tapi sebagai mitra. Ia mengangguk. Kita butuh orang seperti kamu, Mbak. Yang tahu cara bicara dengan dunia luar, tapi hatinya tetap di sini. Kami berdiam lagi. Tapi kali ini, diam itu penuh makna. Bukan kehampaan, tapi persiapan. Karena esok, kami tak hanya membangun atap dan dinding. Kami membangun kembali kepercayaan pada manusia, pada keadilan, dan pada kebaikan yang tak pernah benar-benar mati, meski sempat terkubur oleh lumpur prasangka. Dan di tengah malam yang sunyi itu, aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan tinggal. Bukan karena rasa bersalah, tapi karena aku akhirnya menemukan tempat di mana hidupku punya arti. Bukan dari apa yang kumiliki, tapi dari siapa yang kubantu bangkit. Hari peresmian tiba di penghujung musim hujan. Ketika langit Bandung biru cerah, udara sejuk, dan padi di sawah sekitar mulai menguning. Pagi itu, kampung Juno tak seperti biasanya. Jalanan sempit yang dulu sepi kini dipenuhi orang. Warga setempat, donatur dari berbagai kota, jurnalis, pejabat daerah, bahkan beberapa mantan penghuni jalanan yang kini jadi relawan. Tapi yang paling membuatku terharu bukan keramaian itu, tapi senyum. Di setiap wajah ada harapan. Bukan harapan pada uang atau bantuan, tapi pada kemungkinan bahwa hidup bisa dimulai lagi. Asal ada tempat yang mau menerima tanpa menghakimi, aku datang lebih awal, mengenakan kebaya sederhana berwarna gading. Hadiah dari ibu-ibu arisan di Surabaya yang terinspirasi kisah kami. Juno sudah di sana, mengenakan batik hitam putih dengan blazer sederhana. Rambutnya rapi, posturnya tegak, tapi matanya tetap rendah hati. Semua siap? Tanyaku. Ia mengangguk. Siap sejak dulu, Mbak. Cuman butuh tempat. Pukul 9 pagi, acara dimulai di halaman pusat penampungan martabat. Nama yang kami sepakati bersama. Tidak mewah, tidak bombastis. Hanya panggung kayu kecil, tenda terpal warna-warni, dan deretan kursi dari bambu yang dibuat warga. Yang membuka acara bukan pejabat, bukan selebritas, tapi Bu Surti. Nenek penjual sayur yang dulu sering dibantu Juno. Dengan suara serak tapi penuh keyakinan, ia berkata, dulu saya kira orang miskin itu malas. Tapi Juno ngajarin saya, yang miskin itu bukan hatinya tapi nasibnya. Hari ini kita buktiin, nasib bisa diubah, asal hati tetap jujur. Tepuk tangan menggema. Aku menatap Juno. Ia menunduk, menahan air mata. Lalu giliran Juno berbicara. Kita membaca naskah. Ish hanya berdiri di depan semua orang, mantan gelandangan, mantan korban fitnah, mantan suami yang ditinggalkan, dan berkata, tempat ini bukan milik saya. Bukan milik Mbak Ratri, tapi milik siapa saja yang pernah jatuh tapi masih punya nyali untuk bangun. Di sini kami nggak ngasih uang, kami ngasih kepercayaan. Karena kepercayaan itu lebih berharga daripada 100 juta rupiah. Aku menatap wajah-wajah di hadapanku. Pemuda yang dulu tidur di emper toko, ibu tunggal yang kabur dari KDRT, mantan narapidana yang ingin berubah. Mereka semua menatap Juno seperti menatap cahaya, lalu tibalah saatnya penyerahan simbolis kunci pertama. Bukan kepadaku, bukan ke pejabat, tapi kepada Raka, remaja 17 tahun yang dulu hidup di kolong jembatan, kini belajar servis elektronik di bengkel pelatihan kami. Kamu yang jaga tempat ini? Kata Juno sambil menyerahkan kunci kayu ukiran sederhana. Karena kamu tahu rasanya kehilangan rumah, Raka menangis. Begitu juga aku. Acara dilanjutkan dengan sarasehan kecil, pameran hasil pelatihan, jahitan, kerajinan anyaman, hidroponik. Dan makan siang bersama, nasi liwet, ayam bakar, lalapan, dan sambal terasi, disajikan di daun pisang oleh ibu-ibu kampung. Tak ada meja mewah, tak ada sendok perak, hanya kebersamaan yang tulus. Di tengah keramaian aku melihat Dian, mantan istri Juno, berdiri di pojok halaman, memegang tangan seorang anak perempuan kecil berbaju kuning.
Juno melihatnya juga. Ia tak langsung mendekat, ia hanya menatap, lalu tersenyum, senyum yang penuh maaf, syukur, dan harapan. Mereka belum bicara panjang, tapi kehadiran Dian di sini, di tempat yang dibangun dari luka mereka, sudah cukup sebagai permulaan. Sore itu, setelah tamu pulang dan tenda mulai dibongkar, aku dan Juno duduk di beranda depan pusat martabat. Matahari terbenam memerah di balik bukit, menyinari dinding bambu yang masih basah oleh cat segar. Aku mundur dari perusahaan besok, kataku pelan, ia menoleh. Yakin? Lebih yakin daripada saat aku beli mobil mewah itu. Jawabku sambil tertawa kecil. Ia tersenyum. Kamu nggak akan menyesal? Aku sudah menyesal selama bertahun-tahun karena hidup tanpa makna. Sekarang aku akhirnya merasa utuh. Kami berdiam sejenak, menikmati angin senja yang membawa aroma tanah dan bunga Kamboja. Kamu tahu? Mbak, katanya tiba-tiba. Dulu aku berdoa, ya Allah, kalau memang harus ada yang percaya padaku, cukup satu orang saja. Tapi sekarang, aku lihat puluhan bahkan ratusan orang datang ke sini. Bukan karena aku hebat, tapi karena kamu berani percaya duluan. Aku menggenggam tangannya, hangat, kasar, tapi penuh kekuatan. Bukan aku yang percaya duluan. Juno, kamu yang membuat kepercayaan itu layak diberikan. Malam itu, untuk pertama kalinya aku tak kembali ke apartemen di Jakarta. Aku tidur di kamar tamu kecil di lantai 2. Pusat martabat, kasur tipis, selimut katun, jendela terbuka ke langit berbintang, dan di tengah kesederhanaan itu, aku merasa lebih kaya daripada selama hidupku di puncak gedung pencakar langit. Karena kekayaan sejati bukan di rekening bank, tapi di hati yang mampu memberi tanpa menghitung, dan di tempat yang mau menerima tanpa menghakimi. Dan disinilah aku menemukannya, di antara sawah, bambu, dan senyum orang-orang yang belajar kembali menjadi manusia. 3 tahun berlalu sejak malam itu, malam ketika mobilku mogok di jalan sepi, dan takdir mengirimkan seorang pria lusuh bernama Juno untuk mengingatkanku bahwa kebaikan masih ada. Meski dunia terus berlari menjauh darinya, hari ini, pusat martabat bukan lagi sekadar bangunan bambu di pinggiran Lembang. Ia telah menjadi model nasional, diakui oleh Kementerian Sosial, dikunjungi relawan dari seluruh Nusantara. Bahkan dijadikan studi kasus di universitas-universitas tentang pemberdayaan berbasis harga diri. Tapi yang paling membuatku bangga bukan penghargaannya, tapi suara tawa yang terdengar setiap pagi dari ruang pelatihan, atau lampu yang masih menyala hingga larut malam di kelas melek huruf untuk ibu-ibu Juno, kini menjabat sebagai koordinator nasional Gerakan Martabat, tapi ia tetap tinggal di kamar kecil di lantai 2 pusat. Kamar yang sama tempatku pertama kali tidur di luar Jakarta. Ia menolak tawaran tinggal di rumah dinas. Kalau saya jauh dari mereka, saya lupa rasanya jatuh, katanya suatu hari. Aku sendiri tak lagi menggunakan nama Ratri Wijayanti, eksekutif senior. Kini, di kartu namaku tertulis, Ratri, pendamping komunitas, pusat martabat. Aku menulis buku berjudul Lelaki yang Menolak Uangku, yang laris bukan karena dramanya, tapi karena kejujurannya. Setiap royalti ku berikan untuk beasiswa pelatihan di sini. Kami tak pernah jadi pasangan, tapi kami menjadi sahabat sejati. 2 jiwa yang saling menyelamatkan tanpa perlu memiliki satu sama lain. Kadang di sore yang sunyi, kami duduk di beranda, minum kopi tubruk dari cangkir retak, dan tertawa tentang betapa bodohnya aku dulu. Takut pada bayangan, curiga pada niat baik, dan yakin bahwa uang bisa membeli segalanya. Kamu berubah? Mbak, katanya suatu hari. Aku tidak berubah, jawabku. Aku hanya kembali ke diriku yang sebenarnya, sebelum dunia mengajariku untuk curiga. Beberapa bulan lalu, Juno akhirnya bertemu putrinya, Naila, kini berusia 5 tahun. Dian memutuskan kembali ke Bandung, bukan karena rasa bersalah, tapi karena ia melihat Juno tak pernah berhenti mencintai, meski dikhianati. Mereka tak kembali sebagai suami istri, tapi sebagai orang tua yang belajar memaafkan masa lalu demi masa depan anaknya. Naila sering bermain di halaman pusat, tertawa riang bersama anak-anak lain, putra mantan narapidana, putri korban perdagangan manusia, cucu petani yang kehilangan lahan. Di sini tak ada stigma, hanya anak-anak yang belajar bahwa dunia ini keras, tapi manusia bisa saling menjinakkan kekerasan itu dengan kebaikan. Pekan lalu, Juno diundang ke Istana Negara, bukan sebagai korban, bukan sebagai selebritas, tapi sebagai warga negara
yang membuktikan bahwa integritas adalah fondasi pembangunan. Ia datang mengenakan beskap Jawa sederhana, hadiah dari komunitas pengrajin di Yogyakarta yang pernah kami bantu. Aku menonton siarannya dari layar kecil di ruang administrasi pusat. Saat Presiden menjabat tangannya dan berkata, "Negara butuh lebih banyak orang seperti Anda," Juno hanya menjawab, "Saya bukan siapa-siapa. Pak, saya hanya orang yang memilih untuk tidak menyerah pada kebohongan." Setelah acara, ia meneleponku. "Mbak, saya nggak bilang ini di istana, tetapi saya cuma bisa di sana karena malam itu kamu berhenti curiga." Aku tersenyum, lalu menatap keluar jendela, ke arah jalan sempit tempat semuanya bermula. "Dan saya cuma bisa di sini," jawabku pelan, "karena malam itu kamu memilih untuk membantu, meski tak ada yang melihat. Hari ini, aku kembali ke jalan itu. Bukan karena mobilku mogok, mobil listrikku kini sudah diganti sepeda listrik sederhana, tapi karena aku ingin mengingat. Di bawah pohon rindang yang sama, di tempat Juno dulu berdiri dengan jeriken bensin di tangan, kini berdiri plakat kayu kecil bertuliskan, "Disinilah kepercayaan dimulai lagi." Aku duduk di bangku batu yang dibuat warga, menatap langit senja yang sama seperti dulu. Tak ada ketakutan, tak ada prasangka, hanya rasa syukur yang dalam. Karena hidupku berubah bukan oleh kekayaan, bukan oleh keberuntungan, tapi oleh keberanian satu pria miskin untuk tetap jujur di tengah dunia yang menghukum kejujuran. Dan di suatu malam yang sunyi, ketika mobil seseorang mogok di pinggir jalan, aku tahu akan selalu ada seseorang yang memilih untuk membantu, bukan karena butuh, tapi karena bisa. Karena kebaikan itu menular. Dan kami, Juno dan aku, hanyalah percikan pertama dari api yang tak akan pernah padam.